saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mohon izin dulu untuk para senior, para bapak-bapak, jenderal, untuk ibu-ibu, untuk mak-mak, dan sahabat kita semuanya yang sampai dengan siang hari ini kita masih tetap tegar berada di depan gedung KPK. Ya, saya mohon izin agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Secara resmi, dan segera kita analisis. Kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena penjualan ijazah. Ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU, dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali di baris krim. Itu yang pertama. Ya, kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarong Republik ini, terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Tapi Anda adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan Pol RC, bukan Polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya adalah, selain Jokowi, sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal. Pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus MBIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. Mereka kenal yang namanya O-level, artinya hanya SMP plus 1. Maka kami juga akan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita berikan doa kepada Prof. Abdul Mukti untuk membela kita. Karena Prof. Mukti mengatakan ini kerjaan menteri yang lama. Yes. Apa yang dilakukan juga sudah masuk karma. Orang yang menandatangani penyetaraan yang namanya Dr. Susanto sekarang lagi diperiksa KPK juga. Angkat atas korupsi kombuk bersama dengan Nadiem Makarim. Jadi artinya Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, insya Allah bersama kita. Selanjutnya ada orang yang partainya gajah nggak punya ijazah ini ya. Ini jelas laporan Ubaidillah Badrun atau Ubed. Saya sudah bantu support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat milik Gang Ye. Gang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Itu gratifikasi, jelas. Tidak ada yang tidak bisa membuktikan itu tidak gratifikasi. Hanya KPK belum berani melakukannya. Demikian juga Bobi. Insya Allah kita doakan ke Medan. Jangan biarkan dia mengacak-acak Republik ini. Sekarang teman-teman Aceh dilarang masuk Medan. Mobil-mobil BK
kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya, tunggu. Merdeka, merdeka. Adili Jokowi, maksulkan Gibran. Adili Jokowi, maksulkan Gibran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam DDN dari daerah untuk negeri. Walau kadang berseberangan, ambillah sikap. Para pemirsa sekalian, tadi telah kita saksikan potongan video yang mana pada malam hari ini ada berita yang sangat mengejutkan, yaitu bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan atau Roy Suryo CS telah berhasil menerima salinan ijazah Pak Joko Widodo, Presiden RI, mantan Presiden RI, di mana ijazah tersebut diperoleh dari KPU. Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan dari KPU membawa berita bahwa beliau telah mengantongi salinan ijazah Jokowi. Dan yang lebih mengejutkan, Roy Suryo menyatakan bahwa salinan ijazah yang dibawa itu kalau memang sama dengan yang diteliti sebelumnya, maka dapat dipastikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini adalah ijazah palsu. Ini penjelasan dari Roy Suryo. Ini merupakan hal yang memang sangat mengejutkan kita semua, di mana sudah rentetan panjang penuntutan terhadap ijazah palsu Pak Jokowi ini telah berlalu, dan kemudian proses peradilan juga telah dilaksanakan, akan tetapi belum ada kepastian, belum ada keputusan yang pasti tentang ijazah tersebut. Nah, dengan adanya temuan Roy Suryo tentang salinan ijazah yang berasal dari KPU ini, ya nanti akan kita lihat hanya ada dua kemungkinan yang nanti terjadi, yaitu yang pertama, benar bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, apabila ijazah Pak Jokowi ini palsu dalam mencalonkan baik itu wali kota, gubernur, dan presiden, maka sudah barang tentu ini membawa efek politik yang nanti efeknya itu seperti apa kami juga belum mengetahui. Nah, di samping efek politik juga mengandung efek hukum, di mana Pak Jokowi harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan pada saat pencalonan wali kota, kemudian pencalonan gubernur di DKI, kemudian juga pencalonan presiden. Nah, ini apabila memang benar-benar apa yang disampaikan Roy Suryo ini betul-betul bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Akan tetapi apabila sebaliknya, bahwa ternyata setelah diadakan penelitian ulang bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak palsu alias asli, berarti polemik panjang tentang ijazah Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yaitu Pak Jokowi berarti sudah selesai. Nah ini, kita tinggal berdoa saja, kita semua, baik sahabat DDN maupun para pemirsa sekalian, kita berdoa saja, apapun yang terjadi itu adalah pilihan yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal menunggu. Sudah barang tentu saat ini banyak masyarakat dan bangsa Indonesia ini menunggu-nunggu hasil keputusan ini. Nah, apakah memang ijazah itu palsu atau memang ijazah itu asli? Hanya ada dua kemungkinan itu. Kalau asli berarti sudah selesai masalahnya. Kalau memang palsu berarti ini pasti akan berbuntut pada proses-proses yang lain, baik itu proses politik maupun proses hukum.
Nah, kita sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia, saya menghimbau harap tetap tenang, ya, tetap tenang, menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di lingkungan masing-masing, agar proses daripada penentuan apakah asli dan tidaknya ijazah Presiden yang ke-7 ini berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak ada masalah bagi kita sekalian. Nah, ini saya kira berita mendadak yang mengejutkan pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang terjadi nantinya setelah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Baik, sahabat DDN dari daerah untuk negeri dan para pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan bunyikan lonceng apabila mengendaki channel ini terus dapat berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.